saya soalnya. Pak Aditya Nirwana ini lahir di Malang tahun 87, sarjana di program studi desain komunikasi visual Universitas Negeri Malang, kemudian pasca sarjana ISI Yogyakarta, minat studi pengkajian seni rupa lulus tahun 2015 dan sekarang menjadi pengajar di program studi desain komunikasi visual Universitas Macung di Kota Malang. Ya, nanti gitu. Halo Pak Wardiman, apakah sudah bisa menyimak? Pak Wardiman, ini kelihatannya online tapi kok beliaunya tidak nyaut. Baiklah, nanti kita lihat aja kalau Pak Wardiman sudah menyapa bisa ikut nimbrung di tengah-tengah atau bagaimana gitu ya. Untuk pertama kali saya persilakan Pak Eka Budianta. Ya, Pak Eka Budianta, mungkin apakah? Oke, terima kasih. Tolong dibantu langsung share screen supaya tidak terlalu nyimpang-nyimpang. Ini Pak Eka atau saya yang share? Silakan Anda aja. Dari Surya, oke. Ya. Sudah Pak. Silakan Pak. Ya, jadi menurut hemat saya itu budaya Panji itu sangat sederhana ya. Ini saya tanyakan pada teman-teman, itu kan kebijakan atau kearifan lokal, dan kearifan lokal ini yang luar biasa, kata Henry Suprianto, itu satu-satunya cerita Indonesia yang bisa tembus ke luar negeri dari zaman Majapahit itu. Biasanya kita menerima cerita dari luar, tapi kok sekarang ini ada cerita Panji yang ini. Tapi lebih dari cerita sebetulnya, ya itu yang istilahnya Pak Aris itu kan ada asap pasti ada apinya, dan apinya itu adalah sejarah, adalah kebudayaan. Jadi saya akan melihat bagaimana sebetulnya kita ini bisa atau masih menjalankan budaya Panji itu. Saya ingin mengingatkan satu peristiwa kecil dalam hidup saya pada waktu berumur 8 tahun. Itu kakek saya membawa saya ke sebuah acara namanya Gugur Gunung. Gugur Gunung itu bersih desa. Bagaimana orang-orang desa di Junrejo di Batu itu membersihkan desanya dengan berkumpul sembahyang di tepi mata air yang disebut punden. Ada punden di situ kita sembahyang kumpul. Dan yang saya sangat kaget pada waktu itu sembahyangnya adalah kepada Bapak Adam. Berterima kasih kepada Bapak Adam dan Ibu Pertiwi. Setelah itu disebutkan bagaimana Dewa Dewi menjaga sawahnya, ladangnya, dan sebagainya. Dan saya kira itu yang sebetulnya ibu saya mengatakan budaya Panji. Panji itu pada intinya kalau menurut ibu saya adalah upaya untuk hidup yang sopan, hidup yang penuh etika, hidup yang priayi. Jadi menjadi Panji itu menjadi priayi. Dan itu saya kira tidak jauh berbeda dengan pengertian Panji sebagai bendera. Kita maju dengan bendera kebenaran dan sebagainya. Silakan kita lanjutkan. Ya, jadi budaya Panji itu perlu dihidupkan. Sebetulnya ini sudah lama. Satu mimpi yang sudah lama sekali di Trawas itu pada waktu itu sudah lama, tahun 2008 itu sudah diadakan yang disebut Pasamuan Budaya Panji Internasional kedua di Trawas. Dan pada waktu itu sepakat bahwa budaya Panji itu harus dihidupkan lagi. Dan saya kira saat ini yang indah itu bagaimana kita mencoba lagi menghidupkan, dan bukan hanya hidup tapi ternyata booming. Menurut istilahnya Pak Henry Nur Cahyo itu kan terjadi boom, ada 8 provinsi yang menggarap, ada berapa kota yang mengadakan festival Panji dan seterusnya. Lanjutkan. Next. Ya, konsep budaya Panji ini disuarakan oleh teman saya almarhum Suryo Prawiro Atmojo, meninggal 8 Mei tahun 2013. Itu saya masih ingat sekali hari-hari terakhir bagaimana menjenguk dia di rumah sakit dan sebagainya. Dia berkata bahwa konsep budaya Panji itu adalah kesadaran atas kearifan lokal dengan nilai karakter Panji, yaitu kesederhanaan, percaya diri, kerakyatan, dan tidak lepas dari tujuan. Nah, ini yang saya kira akan penting. Dan Suryo itu di dalam kehidupannya sehari-hari memang seperti itu, bisa merangkul semua orang, dekat dengan petani dan sebagainya. Dan dia mengurusi pusat
pendidikan lingkungan hidup di Trawas itu yang mempelopori pertanian organik dan juga menggunakan tenaga matahari. Dia bahkan membuat buku 3 atau 4 biji buku resep-resep masakan yang bisa dimasak dengan matahari misalnya. Ini saya kira harus kita kenang. Jadi kalau mengingat budaya Panji, pelopornya ini menurut Lydia Given yang ada di sini adalah Suryo. Silakan. Ya, ini menurut pendapat saya tujuannya apa? Tujuan budaya Panji itu saya pikir adalah ini. Ini kan kisahnya ada 2 orang, 2 manusia, laki-laki dan perempuan yang saling mencari. Selalu mencari. 2 pribadi ini, Panji Asmorobangun dan Dewi Skartaji ini selalu mencari. Mereka saling menyamar untuk menemukan cinta sejati. Mencari kebenaran di balik sandiwara yang rumit maupun yang gamblang. Dan saya kira inti perjalanan petualangan hidup keduanya adalah upaya mendekati yang maha cinta. Menyatukan diri kepada Tuhan yang Maha Esa yang memberikan cinta kepada semuanya. Dan selama kita masih mencari cinta, selama kita mencari Tuhan, saya kira selama itu juga budaya Panji akan tetap hidup, nggak usah khawatir. Next, silakan. Nah, kemudian ada Festival Panji. Tahun 2017 di 8 kota, tahun 2018 di 6 provinsi. Dan kemudian ada kajian budaya Panji di Universitas Ciputra, Surabaya, ada seminar di Universitas Indonesia, ada di Perpustakaan Nasional di mana saya bertemu pertama kali dengan Pak Henry Nur Cahyo itu di sana. Dan semua orang sebetulnya pada waktu itu yang saya merasakan itu ada kepentingannya bagaimana kita tetap menjaga, menghidupkan kembali budaya Panji. Next, silakan. Nah, ini yang kemudian saya sangat kagumi. Ini adalah pendapatnya Ibu Lydia Given di majalah Wacana. Ini majalah Wacana itu terbitan Universitas Indonesia dan sangat prestisius karena ditulis berbahasa Inggris dan dibaca di banyak tempat. Nah, dia katakan bahwa Suryo Prawiratmojo created the term Panji culture, budaya Panji. He considered Panji to be an example of local indigenous wisdom, analogous for her instance to the ancestor cult in Flores. Jadi sebetulnya banyak. Panji culture was meant to be a label for local and marginalized tradition, which are in fact immensely rich. Disingkirkan tapi sebetulnya yang kaya. Dan itu memang terasa kalau kita melihat bagaimana seorang putra mahkota, seorang pangeran menyamar menjadi anak janda yang miskin di mana-mana. Saya ngomong satu hari sebelum Anies Baswedan jadi gubernur ini, itu kemakmuran akan terjadi pada saat yang paling tinggi ketemu dengan yang paling rendah. Saya ingat sekali di kantornya kita ngomong gitu. Dan itu Panji, bagaimana orang-orang Panji itu menyatunya rakyat jelata dengan orang yang paling atas. Karena itu tidak mengherankan kalau kemudian kita mendengar kemarin itu salah satu narasumber mengatakan bahwa Bung Karno adalah Panji, Gus Dur adalah Panji Nusantara. Bahkan Jokowi pada waktu belusukan itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan Panji yang saya pikir juga dilakukan oleh Sultan Agung. Sultan Agung dari Mataram itu sebelum menjadi raja kerjaannya nginep di rumah orang-orang desa. Dan saya pikir Jokowi waktu itu tidak terpengaruh Panji tapi terpengaruh Sultan Agung. Sultan Agungnya yang menjalankan budaya Panji pada abad 16 itu ya, 1545 ya, 1645 abad 17. Oke, silakan. Next. Nah, ini Henry Nur Cahyo yang menjadi moderator kita ini adalah seorang dai Panji yang hebat. Dia pejuang Panji, dia memberikan arahan, dia semangat. Kalau menurut istilahnya Pak Wardiman, dia itu motor dari hidupnya Panji ini. Setelah Suryo meninggal, itu nih teman kita Henry Nur Cahyo rajin sekali bikin buku, bikin seminar, bicara di mana-mana. Dan dalam pada itu dia mencoba menerapkan kepanjian itu dalam kebudayaan dalam praktek-praktek budaya yang sedang berlangsung. Misalnya dia mengusulkan salam Panji dan Sekartaji untuk Valentine Day misalnya.
Kalau hari Februari itu hari kasih sayang, ya kita kan sudah punya namanya Salam Panji. Tapi mengapa cerita Panji masih belum populer di masyarakat katanya? Bahkan cerita Panji ternyata masih kalah populer dengan Mahabharata atau Ramayana, justru di tanah Jawa sendiri yang merupakan tempat kelahirannya. Padahal kata dia, dalam kehidupan kita, saya kira 7 hari, 3 hari waktu meninggal, 7 hari, 40 hari, itu juga tidak ada di dalam ajaran agama. Tetapi ajarannya itu adat istiadat, termasuk mitoni. Kalau waktu kehamilan umur 7 bulan, dan sebagainya itu saya kira itu sebagian dari praktek-praktek budaya Panji. Meskipun ada yang lebih menyukai, ini bukan Panji tapi ini Rama, dan ini Sita, atau ini Kamajaya, ini Ratih, dan sebagainya. Mungkin Mas Hendy nanti bisa menerangkan kenapa kok sampai orang lebih tertarik Valentine daripada Panji dan Sekartaji dan Raden Inukertapati misalnya. Silakan next. Nah, kenyataannya juga Panji sudah mulai mendapat tempat di masyarakat. Di Solo ada Taman Sekartaji. Kalau ada ritual-ritual ini juga di Malang ini Festival Panji Nusantara, topengnya itu topeng yang besar sekali. Saya tidak sadar pada waktu pertama kali saya keluar negeri bekerja di Inggris, itu yang saya bawa itu 2 topeng, yaitu Raden Inukertapati dan Sekartaji. 2 topeng ini saya taruh di meja saya, di kantor saya juga saya taruh gitu. Kalau saya bingung, saya melihat topeng itu kok tenang ya, topeng itu kok tentrem ya. Kenapa saya nggak bisa seperti topeng Panji itu? Bukankah ibu saya mengajari saya untuk menjadi seorang Panji? Nah, hal-hal yang seperti ini saya rasakan bahwa hidup saya dari kecil itu didorong untuk menjadi seorang Panji. Padahal bukan hanya saya, sejak zaman penataran itu tadi berapa ya, di Blitar itu dari abad 13 ke 14 ya, atau lebih awal dari itu. Di penataran itu udah ada relief Panji yang memang sampai sekarang harusnya menjadi venue dari yang nanti dibicarakan oleh Pak Wardiman, yaitu kenapa tidak ada festival seperti Ramayana di Prambanan, Panji di Candi Penataran Blitar dan sebagainya. Next. Nah, apa itu jiwa Panji? Panji itu ksatria. Panji itu memihak rakyat yang lemah. Panji itu tidak takut pada kesulitan. Nah, itu penting sekali. Kalau sekarang ada orang ada kesulitan lari, itu bukan Panji. Panji datang untuk, kalau ada kesulitan pasti ada Panji yang membereskan. Nah itu. Dan yang penting lagi, Panji itu mementingkan isi, substansi, bukan bungkus. Ada banyak contoh di dalam misalnya Golek Kencana itu Panji untuk menghibur 2 perempuan yang sedang duka cita karena ibunya meninggal, itu dia bikin boneka emas dibungkus dengan kain yang jelek, boneka perak dibungkus dengan kain yang mahal, kain sutra. Tentu saja orang yang tertarik pada bungkus itu cepat mencari bungkusnya. Tapi Chandra Kirana bukan tahu, itu terpaksa sebetulnya mendapatkan bungkus yang jelek yang ternyata isinya emas. Nah, jiwa kesatria bisa melihat seperti itu. Kita tidak melihat bungkusnya, tapi kita mencari isinya. Next. Ya, tanggal 31 Oktober tahun 2017, Panji menjadi ingatan dunia, memory of the world. Dan Indonesia, ini koran ini, saya klip dari satu koran. Indonesia itu memiliki 18 naskah kuno cerita Panji di Perpustakaan Nasional itu di lantai 9. Dan meskipun kondisi 40 naskah tersebut dalam keadaan rusak, selain itu ada lebih dari 200 naskah cerita Panji tersimpan rapi di Belanda. Salah satu naskah cerita Panji yang dimiliki Indonesia yang didaftarkan dalam Memory of the World itu adalah Panji Semirang. Dan Panji Semirang itu juga didukung oleh Malaysia, didukung oleh Inggris, didukung oleh Thailand, didukung oleh Kamboja dan banyak negara. Dan itu saya kira kebanggaan kita. Jadi Panji ini satu ajaran alternatif, lebih dari agama, bahkan budaya. Saya ingatkan, rame-rame cerita Panji itu mulai dari tahun 2004. Pada tahun 2004 itu, pergantian antara Ibu Mega dan Pak
Susilo Bambang Yudhoyono, itu orang mulai berpikir, kenapa tidak ada departemen budaya? Kok adanya departemen agama? Maka dengan semangat yang seperti itu, kita bikin kongres kebudayaan di Bukit Tinggi. Dan salah satu isu yang paling adalah bagaimana kita mengangkat budaya lebih daripada sekedar departemen agama. Tapi ternyata tidak berhasil karena memang budaya itu tidak mempunyai cantelan keuangan seperti kalau agama ada hijrah, ada umroh, ada uangnya. Kalau pendidikan ada sekolahnya dan sebagainya. Dan waktu itu, tetapi untungnya waktu itu kemudian yang membuat kita beruntung adalah bahwa masyarakat lebih membumi, membicarakan kebudayaan dan bukan untuk lahan korupsi. Memang beberapa budayawan menolak kalau ada departemen itu pasti akan ada korupsi, mendingan nggak usah gitu. Oke, next. Nah, nilai-nilai Panji apa yang ditemukan di cerita Panji? Nomor 1, nilai Panji itu peduli dan penuh perhatian. Nomor 2, filosofis, dialogis dan mendengarkan. Kenapa begitu? Karena setiap kesatria dan Dewi Sekartaji mempunyai pengawal. Dan pengawalnya ini sebetulnya emban-embannya, pengasuh-pengasuhnya ini boleh bicara, didengarkan, dan boleh menegur. Itu luar biasa. Dan egaliter. Perempuan juga bisa memimpin. Itu ada satu peristiwa ketika Raden Panji Asmarobangun dicegat oleh satu tentara itu, diajak ke suatu kerajaan yang dipimpin sebetulnya oleh orang yang dicarinya, yaitu Dewi Sekartaji yang menyamar menjadi raja, dan Dewi Sekartaji perempuan tapi bisa membangun negara. Dan itu saya kira yang luar biasa dari Dewi Sekartaji. Dan tadi itu yang saya katakan, tidak ada keinginan sedikit pun untuk meninggalkan masalah. Mereka tahu apa yang dilakukan, mereka sadar, mereka menjalani peran dengan sangat baik. Selanjutnya, next. Nah, mentalitas Panji ini saya dengar dari Profesor Adiati Ikram yang membuka seminar Panji 2015. Yang ditekankan pada waktu itu adalah menang tanpa ngasorake, menang tanpa harus merendahkan. Dan ini luar biasa. Karena apa? Karena itu tidak ada di ajaran agama manapun. Tidak ada di ajaran ini. Tapi adanya di ajaran Panji. Bahwa dia kaya tanpa menumpuk harta. Dia sakti tanpa percaya pada aji-aji, tanpa ajimat dan sebagainya. Dia maju tanpa harus meroyok. Tidak ada keroyokan, tidak ada tawur dan sebagainya. Tapi menang dan tidak menghancurkan. Dan ini saya kira satu hal yang kaya ya, keindahan. Selanjutnya, next. Ya, kemudian kita melihat bagaimana kita meneruskan, bagaimana sarana apresiasi itu dilakukan dari masa ke masa. Ada buku, ada relief, candi, ada ulasan, ada promosi lisan, ada Panji TV, ada radio Panji, ada YouTube, ada aplikasi Panji Culture yang dijalankan juga oleh saudara kita ini, Henry Nur Cahyo ini. Dan ada seni pertunjukan yang tetap hidup sampai sekarang. Next. Nah, ini saya ingin mengulangi apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman di acara Panji sebelumnya. Ini kan yang keempat. Yang selanjutnya yang selalu dikatakan adalah Profesor Wadiman Joyonegoro ini perlu didorong munculnya kantong-kantong budaya, komunitas-komunitas pencinta Panji. Kalau Profesor Agus Aris Munandar, perlu apresiasi kekinian dengan menggunakan TikTok, game online, busana, film, video, dan bahasa milenial. Ini kan cosplay itu, ya, pakaian macam-macam itu maju sekali. Ada satu profesor Malaysia, Ibu Noriah Muhammad, itu sangat mengagumi Panji karena budi pekertinya yang kuat. Untuk berpacaran misalnya, ada etikanya. Bagaimana laki-laki harus sopan kepada perempuan dan sebagainya. Dan untuk Arif Setiawan itu ada guru SMA yang mengajarkan dengan sangat konkret di kelasnya. Bagaimana Panji itu meliputi seni rupa karena harus menggambar wayang beber, seni musik karena harus menyanyi, seni teater karena harus main teater, dan nyanyian dan tembang. Itu semua kaya ada di dalam satu paket seni Panji itu. Next. Ya,
Terakhir saya kira berbudaya Panji berarti satu, cinta lingkungan, karena kita menganggap bumi sumber kesuburan. Dua, melindungi yang lemah. Dan tiga, yang selalu hidup adalah merindukan kebenaran dan cinta sejati. Dan pada intinya kita percaya pada kelahiran kembali. Jadi syarat untuk menjadi seorang pemeluk Panji itu rupanya harus percaya ada yang lahir kembali. Dewa Wisnu lahir jadi Kamajaya, Kamajaya lahir dari jadi Rama, Sita dan sebagainya. Dan kemudian menjadi Inukertapati dan ini. Saya kira itu. Saya merasa beruntung. Terima kasih banyak sudah melibatkan saya dalam acara yang sangat luar biasa ini. Terima kasih, saya kembalikan pada Mas Henry Nur Cahyo.